Shalom, jemaat damai yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Sapaan Damai Sejahtera pada hari ini, hari Selasa tanggal 25 November 2025. Dan sebelum kita bersama belajar, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebelum kami memulai hari, kami ingin Tuhan membekali kami dengan firman-Mu. Kami ingin Tuhan bersabda bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami tidak saja mengerti dan memahami, tetapi juga dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami sepanjang hari ini. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami hari ini. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Yeremia 23 ayat 1 sampai dengan 6. Tetapi saya hanya akan bacakan nats kita pada pagi hari ini, yaitu terdapat dalam ayat yang kelima, yang demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Sesuai dengan ayat bacaan kita pada pagi hari ini, tema renungan kita pada pagi ini diberi judul Kristus Raja yang menjadi Gembala. Kristus Raja yang menjadi Gembala. Jemaat damai yang terkasih, kita semua tahu bahwa keberadaan negara-negara di dunia saat ini diawali dengan sejarah berdirinya kekaisaran atau kerajaan-kerajaan kuno di masa lalu, yang beberapa di antaranya dipimpin oleh raja-raja yang hebat, raja-raja yang terkenal ambisius dan kejam, bahkan diktator. Mereka memerintah dengan tangan besi. Siapa yang tidak kenal dengan Alexander Agung atau Alexander the Great, raja Yunani kuno, raja kerajaan Makedonia, raja yang berhasil menyatukan kerajaan Media Persia, atau raja Genghis Khan, raja yang berhasil menyatukan suku-suku kerajaan Mongol yang luar biasa banyak dan besar itu, atau juga Kaisar Agustus yang berhasil membawa masa keemasan kerajaan Romawi kuno. Raja-raja ini menguasai sebagian besar wilayah dunia saat itu. Dengan ekspansi ambisiusnya, mereka mengandalkan kekuatan militer dan politik yang mereka punya. Mereka menyerang negara-negara yang lemah. Mereka menindas, menjajah, mengeksploitasi, bahkan menghancurkan. Bagaimana dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara? Kita juga tahu siapa itu Kertanegara, raja kerajaan Singosari yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayunya, atau Sumpah Palapa Mahapati Gajah Mada yang terkenal itu dari kerajaan Majapahit, yang berusaha mempersatukan, berusaha memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit dengan cara menjajah, menaklukkan kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara, bahkan hingga wilayah Asia Tenggara. Tetapi bagaimana dengan akhir cerita dari raja-raja duniawi yang dulu terkenal dengan kehebatannya ini? Raja-raja yang haus akan kekuasaan, raja-raja yang mengandalkan kekuatan manusia. Ternyata mereka justru saling menyerang, saling menghancurkan satu dengan yang lain, jauh dari kata pembawa damai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu 25 November 2025 kemarin, kita peringati sebagai hari Minggu Kristus Raja. Hari raya ini menandai akhir dari kalender gerejawi tahunan dan berfokus pada Kristus sebagai Raja yang memiliki kuasa atas seluruh alam semesta. Ia akan memerintah sebagai Raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negerinya, di kerajaannya, seperti yang terdapat dalam kitab Yeremia 23 ayat 5
nats bacaan kita di pagi hari ini. Dari sini kita bersama-sama belajar melihat bagaimana pemerintahan Yesus sebagai Raja adalah pemerintahan yang menggembalakan. Pemerintahan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh raja-raja duniawi yang mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan militer dan politik, seperti yang dilakukan oleh Alexander Agung, Genghis Khan, Kaisar Agustus, Kertanegara, atau Gajah Mada yang baru saja kita bahas di awal renungan tadi. Mereka berupaya mencari kekuasaan dan kemuliaan yang menindas, diktator yang kejam dan menghancurkan. Tetapi Kristus memerintah sebagai gembala yang menyelamatkan kehidupan manusia dengan mengorbankan dirinya. Ya, kerajaan Kristus bukanlah kerajaan militer dan politik yang haus akan kekuasaan. Tetapi kerajaan Kristus adalah kerajaan yang hadir melalui pelayanan, pengampunan, pengorbanan, dan cinta kasih. Nilai-nilai inilah yang seharusnya kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Dan kiranya melalui perenungan di pagi hari ini, kita semua dapat mengimani bahwa Kristus adalah Raja yang menjadi gembala, Raja yang berkuasa, Raja yang memimpin dan mengembalakan hidup kita. Sehingga kita semua dimampukan untuk dapat menjalani hidup dengan saling memimpin dan saling mengembalakan satu dengan yang lain, agar hidup kita tetap di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar melihat bagaimana pemerintahan Yesus sebagai Raja adalah pemerintahan yang mengembalakan. Sehingga kami, domba-dombamu ini, tidak menjadi lemah dan tersesat. Di dalam Kristus, Raja yang menjadi gembala, kami berdoa. Amin.